Kenapa siput dan keong jalannya lambat? Berjalan-jalanlah di halaman belakang rumahmu atau berjalanlah di sepanjang sungai dan kemungkinan besar kamu akan melihat siput, hewan kecil yang licin dengan cangkang di punggungnya. Mereka juga ada di darat, di hutan, padang rumput, dan bahkan di kebun kamu. Saat kamu menjelajahi pekarangan atau hutan, kamu juga bisa menemukan keong, yang merupakan hewan yang bergerak lambat dan masih berkerabat dengan siput. Mereka juga terlihat seperti siput, hanya saja keong tidak memiliki cangkang. Kamu tidak hanya bisa menemukan keong melintasi trotoar atau pada tanaman di taman, beberapa di antaranya ada di lautan. Namun, di benua manapun mereka berada atau di samudra manapun mereka berada, ada satu kesamaan yang mereka miliki, mereka bergerak dengan lambat. Atau dengan kata lain, jika kamu selambat itu, kamu membutuhkan waktu sekitar 3 menit untuk membawa makanan dari piring ke mulutmu. Sebagai peneliti yang mengambil spesialisasi di bidang tumbuhan dan hewan, kami telah mengetahui bahwa jawabannya lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Siput dan keong adalah anggota dari kelompok besar hewan terkait yang dikenal sebagai moluska yang juga mencakup kerang, tiram, cumi-cumi, dan gurita. Di dalam moluska, ada sekelompok kecil hewan terkait yang disebut gastropoda, ini termasuk siput dan keong. Karena mereka hidup di tempat yang beragam, gastropoda yang berbeda telah berevolusi untuk mengkonsumsi hampir semua jenis makanan. Beberapa detritivora, mereka memakan tanaman yang sudah mati atau membusuk. Sebagian lagi adalah karnivora atau pemakan bangkai, mereka memakan hewan lain. Kurangnya kecepatan siput dan keong dapat dikaitkan dengan setidaknya 3 faktor, bagaimana mereka bergerak, apa yang mereka makan, dan apa yang memakan mereka. Pertama, ketika beberapa hewan terbang, melompat atau merayap. Siput dan keong bergerak dengan menggunakan apa yang oleh para ahli biologi disebut kaki bagian dalam. Kaki siput atau keong adalah sekelompok otot yang membentang di sepanjang bagian bawah tubuh mereka dan ditutupi oleh lendir yang lengket. Gelombang ini memampatkan lendir di bagian bawah kaki menjadi cairan yang licin, sehingga siput atau keong dapat meluncur di atas tanah atau memanjat tanaman. Ini adalah cara yang unik untuk bergerak. Dan memaksa siput dan keong bergerak lambat karena kecepatannya dibatasi oleh jumlah kontraksi kaki dan jumlah lendir yang dapat mereka hasilkan. Siput dan keong tidak perlu terburu-buru untuk menemukan makanan mereka. Namun, kebanyakan siput dan keong memakan tanaman. Materi yang membusuk atau hewan laut, seperti spons yang berlabuh di tempatnya. Tidak ada yang banyak bergerak, jadi makan malam tidak akan kemana-mana, tidak perlu terburu-buru. Siput dan keong juga tidak perlu berlari cepat untuk menghindari predator. Mereka telah mengembangkan cara lain untuk menghindari tikus, burung, tikus dan musuh lainnya. Biasanya, siput masuk ke dalam cangkangnya untuk bersembunyi sampai pemangsa lewat. Kebanyakan, siput darat memiliki warna abu-abu dan kecoklatan yang berbaur dengan lingkungannya. Keong darat ditutupi dengan lendir lengket, mirip dengan lendir yang melumasi gerakan mereka. Tapi versi ini sangat lengket sehingga bisa menyumbat mulut predator dan membuatnya sulit untuk dikunyah. Tapi warna-warna cerah ini menunjukkan kepada predator bahwa mereka harus menjauh. Karena siput dilindungi dengan racun yang rasanya tidak enak. Siput dan keong, meskipun kecil, merupakan kontributor besar bagi kesehatan ekosistem mereka. Dengan memakan biji dan tanaman muda, mereka dapat mengontrol tanaman mana yang tumbuh di suatu area. Dengan memakan materi yang membusuk, mereka membantu mendaur ulang nutrisi yang dapat digunakan oleh tanaman yang sedang tumbuh. Dan terlepas dari upaya terbaik mereka, siput dan keong seringkali menjadi makanan bagi hewan lain. Jadi, lain kali jika kamu melihat siput atau keong bergelantungan di tanaman, berjalan-jalan di halaman rumah, atau meluncur di trotoar beton, berhentilah dan amati.